Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Kasus Kartun. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu episode dari kartun Family Guy yang terbilang sangat kontroversial pada masanya dan menjadi salah satu episode yang pernah di-ban dari kartun ini. Nah, episode yang gue maksud adalah When You Wish Upon a Weinstein. Nah, lalu kenapa episode ini bisa di-ban dan memangnya seberapa sensitifkah episode ini? Well, sedikit spoiler, episode ini bakal menyinggung soal kaum Yahudi. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, bila biasanya gue memulai pembahasan ini dengan penjelasan latar belakang, untuk pembahasan kali ini gue akan memulainya dengan isi cerita dari episode ini terlebih dahulu, karena latar belakang dari terbuatnya episode ini bakal sangatlah terikat dengan kontroversi yang akan terjadi. Nah, jadi episode ini sendiri awalnya bakal menceritakan Peter Griffin yang tiba-tiba dihampiri oleh seorang penipu yang menawarkannya jasa asuransi. Peter yang bodoh tentu sangat mudah tertipu oleh semua perkataan orang tersebut dan akhirnya ia menyerahkan semua uang tabungan milik istrinya. Nah, ketika Louis ingin menggunakan uang tersebut untuk bisa memperbaiki kacamatanya Meg, Louis akhirnya langsung mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Peter dan hal ini pun membuatnya sangat kesal. Alih-alih mengakui kesalahannya, Peter justru malah melawan dan memutuskan untuk pergi bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar. Di sana, Peter segera menemukan kalau Cleveland dan juga Quagmire baru saja mendapatkan dana tambahan setelah mereka mempekerjakan seorang ahli keuangan untuk bisa membantu finansial mereka. Alih-alih berpikir untuk melakukan hal yang sama, Peter justru malah berpikir kalau ia membutuhkan seorang Yahudi karena ia merasa bahwa para Yahudi adalah orang yang sangat mengerti keuangan. Sesampainya di rumah, ia langsung berdoa kepada Tuhan agar ia bisa dipertemukan oleh seorang Yahudi dalam bentuk sebuah musical number yang berjudul I Need You. Musik tersebut bisa dibilang sangatlah ikonik dan juga terkenal karena mereka menggabungkan nuansa magical dari lagu yang menjadi inspirasi dari episode ini, yaitu When You Wish Upon a Star, dengan lirik dari lagu ini yang terdengar sangat absurd. Di keesokan harinya, tiba-tiba seorang akuntan Yahudi yang bernama Max Weinstein muncul di depan rumahnya Peter untuk bisa meminjam telepon rumahnya setelah mobil yang ia kendarai mogok di depan rumahnya Peter. Kejadian ini jelas membuat Peter sangat excited dan hal ini pun sempat membuat Weinstein menjadi risih dan ketakutan hingga akhirnya ia melarikan diri. Untungnya Peter berhasil menahan pria tersebut dan memohon agar ia bisa mendapatkan uangnya kembali dari sang penipu. Ia pun menuruti kemauan Peter dan berhasil mendapatkan uang itu kembali dengan sangat mudah. Peter yang tersanjung langsung mengajak Weinstein untuk makan malam bersama dengan keluarganya, di mana Peter segera menemukan kalau Weinstein ternyata juga ahli dalam matematika dan sempat bersedia untuk membantu Chris dalam mengerjakan PR-nya. Hal ini pun membuat pandangan stereotip Peter terhadap orang-orang Yahudi menjadi semakin kuat dan ia pun mulai berpikir untuk membuat Chris bisa masuk ke dalam agama Yahudi agar ia bisa menjadi orang yang lebih pintar. Dikarenakan Weinstein tidak sempat untuk membantu Chris, ia pun langsung mengajak anaknya untuk pergi ke tempat ibadahnya orang Yahudi, namun dirinya langsung ditolak karena niatnya sangatlah tidak tulus. Dikarenakan hal tersebut, keduanya pun memutuskan untuk pergi ke Las Vegas, di mana mereka bisa membuat Chris masuk ke dalam agama Yahudi tanpa adanya persyaratan. Untungnya Louis segera mengetahui rencana tersebut dan ia pun segera pergi ke sana untuk bisa menyadarkan mereka berdua. Setelah kabur dari tempat itu, Peter akhirnya menyadari kesalahannya dan episode ini pun ditutup dengan sebuah pesan bahwa agama seseorang tidaklah menentukan kepintaran mereka dan orang Yahudi tidaklah berbeda dengan mereka, mau itu dari hal yang baik ataupun hal yang buruk. I need a Jew. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode When You Wish Upon a Weinstein. Apa yang membuat episode ini sangat terkenal adalah karena ini merupakan episode pertama dari kartun Family Guy yang pernah di-ban oleh induk perusahaan mereka yaitu Fox. Pada awalnya, episode ini telah selesai dikerjakan pada tahun 2000-an dan direncanakan akan menjadi bagian dari season kedua dengan waktu penayangan pada bulan Desember. Nah, tapi dikarenakan topik yang dibawa oleh episode ini menyinggung soal Yahudi, Fox akhirnya menjadi ragu karena episode ini ditakutkan akan terkesan terlalu antisemit atau mengandung unsur kebencian terhadap kaum Yahudi. Pada akhirnya, episode ini pun batal ditayangkan hingga Family Guy akhirnya di-cancel pada tahun 2002. Nah, lalu ketika Family Guy dibangkitkan oleh Adult Swim di tahun berikutnya, mereka pun akhirnya menjadi pihak pertama yang berani menayangkan episode tersebut. Hasilnya, penonton cukup menyukai episode itu dan tidak menimbulkan sebuah masalah yang besar hingga pada tahun 2005, Fox kembali menayangkan kartun ini beserta dengan episode yang dulunya sempat mereka batalkan.
Hal yang sangat unik dari semua kejadian ini adalah bentuk sindiran atau satir yang dibawa oleh episode tersebut. Itu bisa gue katakan sebagai sindiran yang paling halus dan yang paling ramah yang pernah dibawa oleh kartun ini. Episode ini tidak terasa seperti bentuk ledekan yang biasa mereka hadirkan, namun lebih seperti bentuk komentar sosial terhadap fenomena tertentu. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal apabila kita melihat background dari pembuatan episode ini. Menurut berbagai informasi yang gue dapatkan, motivasi atau dorongan awal dari terciptanya episode ini adalah mengenai stereotip orang-orang Yahudi dengan keuangan. Ada banyak sekali gambaran dari stereotip tersebut, mulai dari orang-orang Yahudi yang dianggap ahli dalam keuangan hingga ketertarikan atau obsesi mereka terhadap uang. Nah, uniknya, episode ini awalnya diniatkan untuk berfokus kepada stereotip tersebut, namun pada akhirnya, episode ini malah menjadi bentuk sindiran terhadap orang-orang yang mempercayai stereotip itu. Alih-alih bermain dengan stereotip tersebut dan menggambarkan kaum Yahudi dengan sangat ofensif, mereka justru malah ingin agar episode ini bisa menunjukkan kepada penonton bahwa orang-orang yang percaya dengan stereotip tersebut itu merupakan orang-orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Hal ini tergambar dengan sangat jelas lewat berbagai tindakan konyol yang dilakukan oleh Peter di sepanjang episode ini. Dikarenakan hal inilah, gue melihat kalau episode ini malah terkesan agak mirip seperti cerita South Park. Mereka awalnya mencari topik permasalahan sosial yang menarik, lalu menjadikan itu sebagai cerita yang konyol dan juga absurd, lalu pada akhirnya cerita ini pun ditutup dengan sebuah pesan moral. Seingat gua, hal ini sebenarnya sangatlah sering dilakukan oleh Family Guy di awal-awal season, dan hal ini jugalah yang membuat gua sangat menyukai season-season tersebut. Cerita yang mereka bawa masih bisa dinikmati, di mana setiap karakter di serial ini terasa jauh lebih manusiawi walaupun memiliki kepribadian ataupun kelakuan yang sangat nyeleneh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, serial ini pun mulai menjadi lebih berfokus kepada unsur komedinya saja. Karakter-karakter di animasi ini menjadi semakin bengis, dan lelucon yang mereka hadirkan itu menjadi semakin liar. Bahkan apabila kita membandingkan topik yang ada di episode ini dengan semua lelucon orang Yahudi yang akan mereka bawa di season-season berikutnya, episode ini terasa seperti nggak ada apa-apanya. Mungkin dikarenakan orang-orang mulai memandang Family Guy sebagai The Simpsons namun versi yang lebih edgy dan juga lebih gelap, para pembuat dari kartun ini pun akhirnya menjadi semakin berani dalam membuat sindiran ataupun ledekan terhadap aspek-aspek tertentu. Oh ya, sedikit informasi tambahan. Jadi setelah episode ini bisa ditayangkan oleh Fox dan mendapatkan perhatian yang cukup luas, Burn Music Publisher selaku pemilik hak cipta dari lagu When You Wish Upon a Star mengajukan gugatan terhadap Fox dan sekaligus kreator dari kartun Family Guy. Menurut pihak mereka, judul dari episode tersebut dan sekaligus lagu yang dinyanyikan oleh Peter yang berjudul I Need You itu telah melakukan plagiat terhadap lagu ikonik dari film Pinocchio tahun 1940. Tidak hanya itu saja, mereka juga menyatakan kalau lagu tersebut merupakan bentuk tiruan murahan yang memberikan kesan menghina dan sekaligus merusak citra baik dari lagu original yang menjadi inspirasinya. Pengadilan ini pun berjalan selama 2 tahun dan dimenangkan oleh pihak Family Guy, di mana juri dari pengadilan tersebut menyatakan kalau kedua lagu ini sangatlah berbeda dan lagu yang dibuat oleh Family Guy itu tidak bisa dikatakan sebagai tiruan atau plagiat karena lagu tersebut itu bersifat parodi atau hanya bentuk bercandaan saja. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas pada video kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah leluangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!